Saya heran, sebagai seorang peneliti, melihat kenyataan bahwa konflik-konflik dengan mengatasnamakan agama itu begitu sulit terselesaikan. Karena sesungguhnya konflik atas nama apapun juga, dia ada tempat konflik, itu tindakan kriminal atas nama apapun juga, dia adalah tindakan kriminal. Kemudian terkait dengan tindakan-tindakan kriminal yang mengatasnamakan agama, individu ataupun komunitas yang mengatasnamakan agama melakukan tindakan kriminal tetap saja merupakan tindakan kriminal yang perlu diberi sanksi hukum. Tidak bisa kita mengatakan bahwa karena persepsi agama tertentu berbeda, kecurigaan agama tertentu berbeda kepada yang lain, maka yang curiga itu bisa melakukan apa saja terhadap apa yang dicurigai. Seperti misalnya terjadi dalam penutupan tempat atau di rumah ibadah, larangan beribadah. Ada hal yang sangat tidak logis pada larangan-larangan ibadah. Dikatakan misalnya kejadian di Maja. Dikatakan bahwa umat Kristen di Kecamatan Maja belum punya gereja yang memiliki izin gereja. Apa betul semua umat beragama di seluruh Maja itu memiliki tempat rumah ibadah yang memiliki izin pendirian rumah ibadah? Kemudian juga, apa betul bahwa pemerintah bisa melarang individu atau komunitas melaksanakan ibadah, baik secara pribadi maupun bersama? Bukankah ibadah bersama itu atau individu merupakan hak asasi manusia? Memang ada aturan yang membatasi, bukan sama sekali melarang. Membatasi. Dan membatasi itu apa? Membatasi misalnya saja, kalau ibadah itu dilakukan dengan mengganggu ketertiban umum. Mengganggu ketertiban umum maksudnya apa? Misalnya di jalan-jalan. Kalau orang beribadah di jalan raya dan akan membuat kemacetan di jalan, tentu saja itu dibatasi. Bukan dilarang beribadah, dibatasi. Sebaiknya mereka tidak beribadah di tempat-tempat di mana akan mengganggu ketertiban umum. Karena semua orang berkewajiban menjaga ketertiban umum. Jadi dengan demikian, kalau kita melihat hal ini, jelaslah bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya larangan untuk beribadah. Tidak ada larangan untuk merayakan Natal. Harusnya. Karena itu adalah hak asasi, pemerintah tidak bisa melarangnya, pemerintah harus memberikannya. Dan semua kita harus memberikan kemerdekaan beribadah itu kepada setiap individu, ke setiap komunitas. Kemudian juga, apa bahayanya juga ketika kita memberikan kepada orang-orang yang beragama itu beribadah. Bukankah ketika seorang itu beribadah, baik secara individu maupun secara komunitas, dia sedang membangun kehidupan masyarakat yang baik, bukan hanya kehidupan dirinya. Ketika dia beribadah, dia datang kepada Sang Pencipta, berarti kan dia ingin menyesuaikan hidupnya kepada kebenaran, kepada keadilan. Maka tidak boleh kita melakukan ketidakadilan karena perbedaan. Hanya karena perbedaan agama, perbedaan cara beribadah, kita bertindak seenaknya atau main hakim sendiri. Ini sesuatu yang tidak tepat. Kalau Tuhan mengizinkan kita ini hadir di bumi yang satu dengan keberbedaan, mengapa kita tidak bisa menghargai keberbedaan? Kalau Tuhan mengizinkan di bumi yang satu ini, Tuhan mengizinkan kita menginterpretasi setiap individu, komunitas, menginterpretasi tentang Tuhan secara berbeda. Kenapa kita tidak menerima perbedaan itu? Kenapa kita harus memaksakan? Kita semua tahu kalau kita punya kemampuan logika, tidak ada klaim, tidak ada usaha pengumpulan data untuk mendapatkan kebenaran, pengetahuan apapun yang absolut. Boleh-boleh saja kita meyakini Tuhan itu absolut. Ya memanglah kita percaya, itu dengan iman Tuhan absolut. Boleh-boleh saja kita percaya kitab-kitab suci kita itu absolut. Tetapi ketika kita membacanya kan dalam keterbatasan kita. Ketika komunitas bersama-sama merumuskannya, kita merumuskannya dalam keterbatasan kita. Mengapa kita harus mengklaim apa yang kita katakan ini absolut? Bagaimana mungkin kita mengklaim tersebut? Biarpun itu merupakan hasil rasio kita,
biarpun itu mengatakan merupakan ilham dari Tuhan, biarpun itu mengatakan Tuhan bicara langsung dengan kita, tidak ada urusannya. Itu semua adalah pribadi absolut untuk diri orang itu. Kita tidak menyangka bahwa misalnya ada seorang yang merasa, wah saya bertemu dengan Tuhan dan itu pengalaman saya maksud, ya boleh-boleh saja itu untuk dirinya, bukan untuk semua. Karena pengalaman itu berbeda-beda. Ya kita berharap ya, persoalan-persoalan konflik agama ini tidak terjadi. Saya katakan juga selanjutnya, mengapa kejadian-kejadian tindakan-tindakan kriminal, kerusakan rumah ibadah, pelarangan ibadah itu tidak pernah dapat diatasi dengan baik. Saya sebagai peneliti, saya sudah meneliti begitu lama. Selalu saja kasus-kasus yang diatasnamakan agama, aparat pemerintah pun takut untuk menyelesaikannya. Bahkan pemerintah seperti tutup mata, tidak berani menyelesaikannya. Para politisi juga tutup mata. Bahkan para politisi sendiri itu terlibat dalam menimbulkan konflik-konflik agama. Contohnya adalah menggunakan politik identitas. Memanfaatkan agama untuk kekuasaan. Mungkin karena mereka biasa memanfaatkan agama untuk kekuasaan dan mereka punya hutang budi kepada mereka yang memilihnya, maka ketika konflik-konflik agama, para politisi itu bungkam. Walaupun dia katakan pada awalnya, pada masa-masa mereka kampanye, bahwa itu mereka untuk semua. Tetapi mana buktinya? Cobalah diteliti. Coba Anda yang memang ingin meneliti, melihat perjalanan saya dalam penelitian bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun. Konflik yang mengatasnamakan agama selalu saja aparat pemerintah, bahkan pemerintah itu bertindaknya amat lamban dan sangat hati-hati. Sangat hati-hatinya itu bukan karena memang mengerjakannya dengan hati-hati, karena kalau sangat hati-hati, mengerjakannya hati-hati, maka penelitian-penelitian yang mendalam yang dikumpulkan itu akan membuat semakin hari pemerintah bisa bersikap tegas. Kalau pemerintah dari tahun ke tahun, belasan tahun, belasan tahun tidak pernah mendapat rumusan yang jelas, berarti bukan sikap hati-hati untuk menyelesaikannya, tapi lebih identik jangan-jangan sikap tidak peduli karena ada hutang budi ketika mereka menjadi pejabat publik. Pertanyaannya kemudian, apa kita mau menjalankan negara ini dengan terus melakukan hal-hal yang tidak benar? Sebagaimana kita tidak ingin orang lain berbuat tidak benar dengan kita, sebagaimana kita tidak ingin orang lain mengambil hak kita, maka kita harus memenuhi hak mereka. Maka barang siapa yang tidak bisa hidup bersama yang lain, sebenarnya dia juga akan kekurangan kontribusi dari orang lain. Sehingga ada mengatakan barang siapa tidak bisa hidup bersama, dia akan mati juga dalam kebersamaannya. Jadi katakan lebih tepatnya, kalau kita tidak bisa hidup bersama, kita akan mati bersama. Karena kita hidup dalam dunia yang satu itu, harusnya kita hidup dalam kebersamaan. Marilah pada tahun 2023 ini, menjelang juga tahun pemilu, kita berusaha menguatkan kebersamaan agama-agama, toleransi, moderasi beragama, dan jangan lagi ada konflik-konflik yang mengataskan nama agama, dan aparat keamanan pemerintah menjadi sungkan untuk menegakkannya. Karena semua agama, suku budaya memiliki kesamaan di hadapan itu. Untuk setiap tindakan konflik, tindakan kriminal, konflik-konflik yang mengataskan nama agama harus diselesaikan dengan secara secepat-cepatnya, setegas-tegasnya, dan sehati-hati mungkin, tetapi bukan berarti mengabaikannya sama sekali.